Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOWO Word of Wisdom, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Dan wisdom kali ini kita akan membahas tentang 3 gelas air putih. Namun sebelumnya, mari kita mulai terlebih dahulu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami sekali lagi untuk ada di acara ini, Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya acara ini benar-benar memberkati semuanya yang mendengarkan dan yang melihat acara ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita semua sebagai manusia pasti membutuhkan yang namanya air, ya. Tidak ada manusia yang tidak butuh air, semuanya butuh, terutama untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan masih banyak lagi hal. Jadi air di sini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, ya. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Loh Tuhan, berarti kalau kita minum sekali, ya, kan tidak akan haus akan selamanya. Berarti kita tidak perlu lagi toh minum aqua atau air mineral dengan merek-merek yang lain. Karena kan katanya minum sekali nggak akan haus lagi. Di sini Tuhan tidak membicarakan tentang air di dunia ini, air mineral dengan berbagai merek, ya. Tapi Tuhan membicarakan 2 jenis haus di kehidupan kita, yaitu ada haus badan, ada haus hati. Hari ini Bapak Ibu, saya mau membagikan 3 gelas, yaitu 3 jenis minuman yang manusia kejar seumur hidup. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu haus harta. Gelas yang pertama itu berisi haus harta. Di sini berbicara gelas yang bocor, ya. Gelas pertama ini isinya tentang kerjaan, gaji, rumah, ya, mobil, HP, atau handphone, atau kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan dunia, ya. Kalau kita minum gelas yang pertama ini, wah, seger sekali, nyaman sekali, karena kita menikmati semua apa yang kita miliki di dunia ini, ya. Dan mungkin ada kenaikan-kenaikan pangkat, gaji, ya. Di sini kita bisa ganti mobil, pindah rumah yang lebih bagus lagi, keinginan-keinginan kita itu terpenuhi, kita memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Dan apalagi kita melihat mungkin teman kita ganti mobil, rumahnya direnovasi, atau ada yang kenaikan pangkat teman kita. Kita berbicara, kok aku begini-begini saja? Kok aku nggak ada perubahan apapun? Nah, di sini Bapak Ibu, gelas ini bocor, ya. Walaupun diisi terus, gelas itu tidak akan pernah penuh. Capek Bapak Ibu, ya. Karena manusia itu maunya keinginan kedagingan harus terpenuhi, harus tercukupi, ya. Salomo di Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Berarti di sini manusia yang cinta uang itu tidak akan ada puasnya. Diberkati seberapapun, punya apapun, merasa tidak memuaskan dirinya, ingin lebih dan lebih. Punya 1 ingin punya 2, punya 2 ingin punya 3. Dulu mungkin berjalan kaki, dia berbicara, enak ya kalau punya sepeda, kita bisa nggak terlalu lelah, ya. Setelah diberkati sepeda,
berpikir lagi, enak ya kalau naik motor, kita tinggal ngegas nggak capek-capek medal. Ya, setelah punya motor, lihat lagi temannya naik mobil, enak ya kalau naik mobil nggak kepanasan, nggak kehujanan. Setelah punya mobil, ada keinginan lagi yang lebih enak kalau punya mobil yang mahal ya. Kita bisa nyaman, nggak merasa seperti naik mobil. Pemikiran itu terus berlangsung, yaitu namanya manusia yang tidak pernah mensyukuri. Ya, bukannya kita nggak boleh, tapi kita nggak boleh fokus kepada hal tentang keinginan daging, ya, keinginan mata, ya. Kita tidak pernah mensyukuri akan berkat Tuhan, ya. Jadi gelas yang pertama ini yaitu haus harta, yang artinya gelas yang bocor, ya. Untuk yang kedua, gelas yang kedua yaitu haus pengakuan, ya. Gelas ini isinya gelas pengakuan. Ini berbicara gelas yang gampang tumpah. Ya, gelas yang kedua ini isinya adalah sesuatu yang ingin disanjung, dihormati, ya. Mungkin mencari pencitraan atau ingin dihargai dan merasa diri ini yang paling penting, paling hebat. Wah, kalau acara ini nggak ada aku, nggak akan jalan deh. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita minum gelas yang kedua ini, seger juga, seger, dada bisa membusung, ya. Aku orang yang terpenting, ya. Aku harus dihargai. Nah, di sini, tapi giliran ada yang nggak menyapa, ada kritikan-kritikan yang mungkin menyinggung perasaannya, tumpahlah gelas itu, ya. Bapak Ibu, hati langsung kering, kecewa, sakit hati. Nah, mengapa gelas ini gampang tumpah? Karena kebahagiaan itu tergantung dari omongan orang. Karena dia ingin disanjung, ingin merasa paling hebat, ya, ingin dipuji, dia bisa tertawa, ya, membusungkan dada. Tapi suatu saat dicuekin, nggak diperhatikan, ini hatinya berontak, dia menangis, nggak terima, seperti itu. Bapak Ibu, gelas yang kedua ini adalah gelas yang membawa seseorang dalam kesombongan, keangkuhan, ya. Sekarang gelas yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, haus Tuhan. Gelas yang ketiga ini isinya haus Tuhan, berbicara tentang gelas yang jadi sumur. Nah, gelas yang ketiga ini Yesus menawarkan isinya yaitu hadirat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, ya, kasih Tuhan, ya. Bapak Ibu, lihat di ayat yang ke-14 tadi, ia tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi bukan berarti masalah itu nggak ada. Bukan berarti dompet kita nggak pernah kosong, ya. Tapi hati kita nggak pernah kering. Kalau kita minum gelas yang ketiga, menghadapi apapun, masalah apapun, hati kita nggak pernah kering. Hati kita nggak mudah cepat tersinggung, sakit hati, kecewa, ya. Kenapa? Kita bisa damai, kita bisa bersukacita dalam menghadapi masalah, karena gelas itu diubahkan Tuhan jadi sumur, ya. Kalau kita meminum air dari sumurnya Tuhan, kita tidak akan haus lagi, kita akan dikenyangkan, dan di situ kita akan mengalami sukacita, ada damai sejahtera. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-34, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, di sini, ya, artinya kalau kita minum air dari Tuhan, kita nggak cuma kenyang,
kita jadi sumber berkat buat orang lain. Suami mungkin yang dulu marah-marah, galak ya, jadi sabar, jadi peduli dengan keluarga, mengasihi keluarga. Demikian juga ibu-ibu yang mungkin dulu cerewet ya, banyak ngomel, mengeluh, menjadi lemah lembut, menjadi sabar, dan menjadi tiang doa dalam keluarganya. Bapak Ibu, cucu saya yang umur 5 tahun itu, kalau haus dia nggak minta emas, dia nggak minta mainan, tapi bilang, "Oma, aku haus, aku minta air putih." Ya, nah, dia tahu mana yang benar-benar yang bisa menyegarkan dia. Dia juga tahu dia tidak akan ketipu sama bungkus warna-warni. Dia mintanya air. Bapak Ibu, demikian juga kita sebagai orang percaya ya, yang sudah dewasa, sering kadang-kali ketipu ya. Kita hausnya minum di gelas yang pertama atau gelas yang kedua. Padahal yang bikin kita segar beneran tuh kalau kita minum gelas yang ketiga, yaitu haus akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus berdiri di tengah kita sambil membawa gelas yang ketiga, yaitu haus akan Tuhan. Minumlah air dari sumurnya Tuhan, maka kita tidak akan haus lagi, kita dikenyangkan ya. Tapi Tuhan itu tidak maksa kok. Dia cuma bilang, "Maukah kamu minum air dari sumurku? Gratis, gak usah bayar, gak usah pakai KTP. Maukah kita mau minum air dari sumurnya Tuhan?" Itu tergantung kita masing-masing Bapak Ibu ya. Gimana caranya Bapak Ibu? Gampang banget ya. Tiap kali Bapak Ibu merasa kosong, kecewa, capek, lelah, cemas, jangan lari kepada gelas yang pertama atau yang kedua. Tapi tutup mata 10 detik, tarik nafas, terus bilang, Tuhan Yesus, aku haus sama Engkau. Itu aja. Itu namanya juga minum. Ya. Dan Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia gak akan pernah bilang, kalau kamu mau minta minum airku, kamu antri dulu. Enggak. Tuhan senantiasa menunggu kita. Dia datang, kita datang kepadanya. Bapak Ibu, saya kasih PR ya, 7 hari ini. Tiap mau tidur, sebelum pegang HP, minumlah gelas yang ketiga dahulu, yaitu Tuhan, aku haus sama Engkau. Saya yakin hari yang ke-8 Bapak Ibu tidurnya lebih nyenyak, hidupnya lebih tenang ya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami mengaku kami sering salah minum. Kami kejar harta, kami kejar pujian, tapi hati kami tetap kosong. Hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami haus Tuhan, haus sama hadirat-Mu, haus sama damai-Mu. Kasih kami minum Tuhan. Jadikan hidup kami sumur berkat buat keluarga, buat tetangga, buat Surabaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian wisdom kita untuk minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan share acara ini agar dapat menjadi berkat buat saudara kita yang lain juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.